Selamat pagi. Tajuk renungan kita pada hari ini yaitu perintah kepada setiap orang. Ayat inti terdapat di Yosua 8 ayat 35. Daripada segala yang diperintahkan Musa, tidak ada sepatah kata pun yang tidak dibaca Yosua di hadapan seluruh jemaah Israel, termasuk kaum perempuan, anak-anak, dan para pendatang yang hidup antara mereka. Setelah kekalahan di Ai, Yosua menemukan dan harus menangani dosa Achan. Dosa itu sendiri tidak kelihatan terlalu serius. Satu tindakan mencuri yang kecil. Adakah ia benar-benar satu masalah yang besar? Tuhan berpikir begitu. Dan begitu juga dengan Yosua yang telah memanggil semua rakyat Israel untuk sama-sama menangani masalah tersebut. Untuk membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan, Dia membacakan kepada mereka perintah-perintah spesifik dari Tuhan. Teks hari ini menyatakan dengan jelas bahwa kata-kata ini dibaca di hadapan semua orang. Tetapi, ia secara spesifik menyebutkan kaum perempuan, anak-anak, dan para pendatang asing. Petikan seperti ini harus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bermaksud untuk memberi layanan yang sama kepada semua orang. Cerita pendek The Yeshiva Boy ditulis oleh Isaac Bashevis Singer menceritakan kisah tentang seorang gadis yang menentang tradisi dengan membincangkan dan memperdebatkan hukum serta teologi bangsa Yahudi dengan bapaknya yang merupakan seorang rabi. Apabila bapaknya meninggal dunia, gadis itu memotong rambutnya, berpakaian seperti seorang pemuda, dan berangkat untuk mencari yeshiva, di mana dia boleh terus mempelajari Talmud dan hidup secara rahasia sebagai seorang lelaki yang bernama Enshel. Dia sangat lapar untuk belajar sehingga dia mengorbankan segala sesuatu semata-mata untuk mendapatkan peluang untuk mempelajari semua yang boleh dari Alkitab dan dari para sarjana Yahudi yang lain. Melalui tahun-tahun yang telah berlalu, saya telah mendapat kesempatan yang istimewa untuk belajar dari para wanita yang berbakat yang telah menjawab panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Hidup saya telah diperkayakan oleh pengetahuan mereka, hikmah mereka, dan pengalaman mereka. Tanpa interaksi ini, hidup saya, pelayanan saya, dan masa depan saya akan terhindar daripada sesuatu yang tidak terhingga nilainya. Alangkah ruginya jika para wanita ini tidak pernah dibenarkan untuk mengungkapkan pendapat mereka, atau mengajar, atau memimpin orang lain, hanya karena masyarakat atau budaya memerintahkan sedemikian. Yosua mengajarkan Taurat kepada kaum perempuan, anak-anak, dan para pendatang asing. Karena di hadapan Tuhan, kita semua adalah sama dan harus diperlakukan sedemikian. Saya berdoa untuk hari apabila kita semua akan belajar untuk memperlakukan satu sama lain dan memberikan kepada satu sama lain peluang yang sama untuk belajar dan mengajar, mengikut dan memimpin, mendengar dan berkhotbah, melayani dan dilayani, seperti yang Tuhan rancangkan.
kita semua akan mendapat manfaat dan diberkati sebagai hasilnya. Doa kita, Bapa kami di dalam kerajaan surga, semoga kami mengenapikan halangan-halangan masyarakat dan budaya yang menghalang kami daripada menikmati kurnia-kurnia-Mu melalui para lelaki dan perempuan untuk manfaat bagi umat-Mu. Semoga kami mencapai kesemarataan seperti mana Engkau telah menciptakan kami sebagai lelaki dan perempuan, dan dengan demikian memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sentiasa bersama kami pada hari ini, memberkati kami, menghindari kami dari segala malapetaka. Karena semua ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.